Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada PJJ SKI kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap mendapat lindungan Allah dan semoga sehat selalu, ya, tetap belajar di rumah, amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai anak-anak, mari kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini materi yang kita bahas kemarin sudah, yaitu Wali Songo peranannya, ya. Sudah hafal kalian anak-anak, ya, jumlah Wali Songo, wali yang jumlahnya 9, ya, dakwah di Pulau Jawa. Tentu saja anak-anak sudah hafal. Sekalian nama aslinya harus dihafalkan, ya. Jangan apa itu, ya, yang tahu sunan itu tidak, tapi sekaligus nama aslinya, karena nanti ulangannya juga harus memilih nama asli ini itu sunan siapa, harus hafal. Kemudian diantara wali 9 itu anak-anak yang paling sepuh sekaligus cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia, itu adalah yang tertua dari sekian 9 wali. Siapa itu? Coba ditebak. Yaitu Sunan Gresik, yang namanya siapa? Masih ingat? Syekh Maulana Malik Ibrahim bisa. Syekh Maulana Maghribi bisa. Kemudian Wali Songo yang mencetuskan Molimo. Nah, masih ingat anak-anak? Siapa itu? Sunan siapa? Wali Songo siapa ini? Tidak lain adalah Sunan Ampel Raden Rahmat. Nah, ini pencetus ide, ya, pencetus daripada ajaran Molimo. Ya, itu Molimo. Moh limang perkara larangane Allah, ya. Molimo itu apa? Iya, moh madat, tidak mau menghisap candu atau menggunakan obat-obat terlarang. Yang kedua, moh madon, tidak mau bermain perempuan, selingkuh, kumpul kebo dan lain-lain, itu termasuk moh madon. Yang ketiga, moh mabuk, tidak mau apa? Mabuk-mabukan, ya, minum arak, minum, ya, yang minuman yang memabukkan itu tidak mau, karena itu larangan Allah. Yang keempat, moh maling, tidak mau mencuri, tidak mau begal, tidak mau, termasuk tidak mau apa? Korupsi, masuk ke dalam kategori apa? Moh maling. Sebab korupsi pun demikian, ya, mencuri uang. Kemudian yang kelima, moh main, tidak mau judi. Nah, ini karena larangan Allah. Jadi 5 hal ini adalah wejangan daripada Sunan Ampel. Kemudian kesenian, ya, lagu Masku Mambang, itu ciptaan daripada Sunan siapa itu anak-anak? Yo, itu dipelajari dulu. Kemarin sudah kalian pelajari, yaitu Sunan Kudus Masku Mambang Mijil. Kemudian ada yang berdakwah dengan cara apa? Ya, kesenian permainan anak-anak. Siapa yang mencetuskan permainan anak-anak itu dari sekian Wali Songo? Ya, yaitu berupa apa? Jitungan. Cublek suang itu, ya, lagu cublek suang. Itu siapa? Sunan Giri, ya.
Kemudian ada lagi ya yang menciptakan tombo ati. Ya ini ya, tombo ati iku limang perkara. Nah, itu adalah tembang tombo ati yang terkenal sampai sekarang. Itu ya karya daripada Mbah Sunan siapa? Anak-anak. Sunan Bunang. Ya, itu yang menciptakan molimo. Kok molimo? Salah. Ya, tombo ati. Ya, ini. Kemudian ada yang terkenal dakwanya menggunakan kesenian, terutama seni wayang kulit. Siapa itu? Yaitu Sunan Kalijogo. Kemudian ada yang lewat apa itu politik. Nah, seperti Mbah Sunan Gunung Jati. Ini pernah menjadi prajurit Demak, bahkan yang mendirikan kerajaan Cirebon. Makanya ya dia dakwahnya ada di wilayah Jawa Barat ya. Makamnya ada di Gunung Jati Cirebon. Jadi itulah Wali Songo. Berikutnya adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang menyebarkan agama Islam. 1. Abdur Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdur Rauf Al-Fansuri, berasal dari Aceh. Jadi beliau lahir di Aceh, ya. Nah, lahirnya tidak diketahui, belum diketahui dalam sejarah. Cuma wafatnya pada tahun 1693 Masehi. Dia mengembangkan torekot yang namanya torekot Sattariyah. Nah, ini dia belajar dari Arab oleh gurunya namanya Ibrahim Al-Qurani dan Ahmad Kusasi pada tahun 1583 sampai 1665. Sehingga setelah belajar itu dia mendapatkan ijazah ya resmi berhak mengajarkan torekot Sattariyah. Ini ada di Aceh. Di samping ya torekot Sattariyah, dia ahli ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf. Ya. Nih. Siapa itu? Abdur Rauf Singkil. Jadi pada halaman 44 itu dilihat. Kemudian dia belajar di Mekah, ya. Ya, Yaman, Mekah, Madinah dan lain-lain. Sehingga setelah selesai belajar, dia kembali ke kampung halamannya, yaitu di daerah Aceh yang pada saat itu ya rajanya kerajaan Aceh dipimpin oleh sultan perempuan yang namanya Safiatuddin Tajul Alam, ya. Safiatuddin Tajul Alam. Kemudian dia mengajarkan murid-murid tentang ilmu-ilmu agama termasuk torekot Sattariyah. Di antaranya muridnya adalah yang terkenal Burhanuddin Ulakan dari Pasaman, Sumatera Barat. Dia diangkat oleh kerajaan Aceh sebagai mufti, pemberi fatwa ya tentang agama, yaitu di zaman Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Dia berhasil menumpas aliran Salik Buta yang sebuah ajaran torekot yang sesat di masyarakat Aceh. Berhasil menumpas aliran Salik Buta. Banyak karya-karya ilmiahnya ya tertuang dalam kitab-kitab ya karya daripada beliau sebanyak 21 kitab
baik tafsir, hadis, fikih, tasawuf dan lain-lain. Di antaranya kitabnya yang terkenal, hasil karyanya ya di bidang fikih, Tarjumanul Mustafid, ya. Terus Mir'atut Tulab fi Tahsilil Ma'rifatil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Ini karya daripada Abdur Rauf Singkil ya di bidang apa? Fikih. Kemudian karyanya di bidang tasawuf yaitu kitab Umdatul Muhtajina, tiang-tiang orang yang memerlukan. Di samping Umdatul Muhtajina yaitu Bayan Tajalli. Dua kitab ini berisi bidang tasawuf. Kemudian Abdur Rauf Singkil ini meninggal di Aceh, tepatnya ada di daerah Kuala. Nah, sana ada daerah yang namanya Kuala. Kemudian kalau lahirnya tadi di daerah Singkil, makanya namanya terkenal Abdur Rauf Singkil. Sekarang wafatnya ada di Kuala, ya sebuah daerah, nama daerah di Kuala yang ada di Aceh. Karena makamnya atau wafatnya di daerah Kuala, dia akhirnya mendapat julukan apa? Syekh Kuala. Sekarang diabadikan dalam nama sebuah perguruan tinggi Islam di daerah Aceh, yaitu Universitas Islam Negeri Syekh Kuala, yang dulunya adalah IAIN Syekh Kuala, sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Kuala di Aceh. Inilah karena jasanya daripada Abdur Rauf Singkil dari Aceh. Berikutnya adalah Nawawi, Imam Nawawi Banten. Ini di kalangan ahli sunnah wal jamaah tentu sudah ya mengetahui Imam Nawawi dari Banten. Lahir di Banten, masih di Indonesia ya, di Banten ya. Nama aslinya yaitu Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Bantani, lahir di Banten tahun 1813 Masehi, meninggal. Ini meninggalnya ada di Mekah ya, tahun 1897 ya. Makamnya ada di dekat Siti Khadijah, yaitu di makam Ma'la, berdekatan dengan makamnya Siti Khadijah, istri daripada Rasulullah. Memang sejak kecil Imam Nawawi itu belajar di negeri Arab ya. Usia 18 tahun beliau adalah hafal Al-Qur'an ya. Hafal Al-Qur'an usia 18 tahun. Beliau adalah keturunan dari Ningrat, kerajaan Banten. Masih silsilahnya masih ada hubungan kerabat, yaitu ya Sultan pertama kerajaan Banten, yaitu Sultan Hasanuddin, putra daripada Syarif Hidayatullah. Makanya dia apa? Seorang ilmuwan ya, pandai dalam bidang ilmu agama, ilmu kalam, fikih, kemudian tarikh, akhlak, fikih, tafsir dan lain-lain. Ya, ini pendapatnya lebih condong bercorak ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Imam Nawawi ini salah satunya ulama yang terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam di Asia Tenggara. Karena apa? Sebagai salah satu ulama besar di kalangan umat Islam internasional, ia pernah menjabat sebagai imam besar Masjidil Haram ya. Dia ngimami di Masjidil Haram Mekah. Kemudian beberapa juga mendapat julukan atau mendapat apa itu titel dari luar negeri. Nah, itu diantaranya itu beliau mendapat julukan yaitu Sayyid Ulama Al-Hijaz. Ini
dari luar negeri, dia mendapat sebutan ulama Sayyid ulama Al-Hijaz. Kemudian mendapat sebutan mufti, ulama yang dipercaya memberikan fatwa. Kemudian mendapat sebutan faqih, ulama ahli faqih. Walaupun mendapat julukan yang banyak, ya, mendapat titel yang banyak, namun Imam Nawawi Banten tetap sederhana, tetap tawadu, rendah hati, tidak sombong. Usia 15 tahun dia melaksanakan pergi haji dan tinggal di Mekah lebih dari 3 tahun, menimba ilmu agama, ya, dari beberapa syekh gurunya di Mekah maupun di Madinah, ya. Kemudian setelah pulang dari tanah suci Mekah, beliau Imam Nawawi mengajar di pondok pesantren peninggalan daripada ayahnya, ya, itu, ya, karena dalam situasi dan kondisi politik pada saat itu di negeri Indonesia zaman penjajahan tidak menguntungkan, ia memilih kembali pergi ke Mekah, bermukim di sana sampai meninggal dunia di Mekah. Di antaranya gurunya yang pernah dinyam ilmunya yaitu antara lain Muhammad Khatib dari Sambas. Ini dari Indonesia, itu menjadi gurunya Imam Nawawi. Terus Syekh Yusuf Sumulawian, nih Syekh Abdul Hamid Dagastani dan Syekh Abdul Ghani Bima dari Nusa Tenggara. Ini adalah guru-guru yang pernah mendidik, mengajar, ya, memberi ilmu kepada Imam Nawawi. Karena kecerdasannya dan bekal ilmu agama sangat luas, ditekuni selama 30 tahun, Syekh Nawawi menyampaikan pengajian di Masjidil Haram. Jadi mengajar di Masjidil Haram Mekah. Di antaranya murid-muridnya terkenal, ya, dalam sejarah. Di antaranya Ki Haji Khalil Bangkalan Maduro. Ini gurunya Imam Hasyim Asy'ari. Kemudian Ki Haji Asy'ari bapaknya Hasyim Asy'ari, dan termasuk Ki Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU pun berguru dengan Imam Nawawi Banten. Yang dari Malaysia, ya, muridnya adalah Ki Haji Dawud dari Perak, Malaysia. Dan masih banyak lagi murid-murid dari berbagai negara. Kemudian Syekh Imam Nawawi ini karyanya banyak sekali. Nah, ya. Jadi termasuk ngarang kitab Arba'in Nawiyah itu adalah karya daripada Imam Nawawi. Akhirnya dia meninggal dunia di Mekah tadi, ya, dimakamkan di dekat Siti Khadijah istri Rasulullah di Maklah. Berikutnya adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah dari Kalimantan, ya. Dia terkenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, sebab setelah wafat beliau dimakamkan di desa Kalampayan. Lahir tahun 1710 Masehi di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan, ya. Beliau adalah putra Abdullah dan Siti Aminah. Ya, sejak kecil dia diangkat menjadi anak angkatnya Sultan Banjar, yaitu Sultan Tahliluh. Nah, makanya hidupnya di kalangan istana raja, ya. Jadi diangkat sebagai anak angkat Sultan Tahliliyah. Kemudian, ya, dia dididik di kalangan istana itu, didatangkan guru-guru mengajar
pada dia. Akhirnya dia apa? Diperintahkan untuk belajar ke Arab Saudi, yaitu Mekah, Madinah. Muhammad Arsyad Al-Banjari ini akrab dengan Syekh Abdus Somad ya Al-Palembani dari Palembang, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, teman-teman sejawat, dan Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Setelah pulang dari Mekah, mereka rencananya melanjutkan menimba ilmu ke Mesir, tapi gurunya ya melarangnya. Sudah cukup ya, gurunya yang namanya Syekh Al-Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Kundi ini ya menyarankan segera pulang, sudah cukup menimba ilmu ya, pulang ke kampung halamannya untuk mengajar ya masyarakat di kampung halamannya. Setelah sampai di Banjar, ini Muhammad Arsyad Al-Banjari pada saat itu sultannya sudah ganti Sultan Tajidillah. Beliau minta sebidang tanah untuk tempat bermukim dan tempat pengajaran ilmu. Tanah itu diberi sebutan Dalam Pagar. Makanya sampai sekarang ada desa namanya Dalam Pagar. Itu adalah ya tinggalan daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian akhirnya ya Muhammad Arsyad Al-Banjari ya banyak karya-karyanya, yaitu diantaranya Sabilul Muhtadin ya, jalan orang yang mendapat petunjuk. Ya, akhirnya meninggal dunia di Banjar. Berikutnya adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yaitu tokoh dari Kalimantan, Sambas. Ini gurunya ya Syekh Imam Nawawi ya, Imam Nawawi dari Banten. Beliau Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi mendirikan torekat yang namanya Qadariyah Naqsyabani yang terkenal di tanah air. Ahmad Khatib lahir di Kalimantan ya, tanggalnya tidak diketahui, kemudian wafat di tahun 1878. Dia mengembangkan torekat Qadariyah Naqsyabani. Hasil karyanya ini Syekh Ahmad Khatib Sambas ini sangat terkenal dan membawa pengaruh kuat terhadap praktek sufisme di daratan tanah Melayu. Karyanya adalah Fathul Arifin. Iku kitabnya jenenge Fathul Arifin, kemenangan orang-orang yang makrifat. Kitab ini adalah panduan praktis berzikir dan berdoa serta pengamalan kata-kata tertentu tanpa putus. Menurut pendapatnya, hal tersebut merupakan bagian utama dari aktivitas torekat. Syekh Ahmad Khatib Al-Banjari ini mempunyai pengaruh yang sangat luas. Murid-muridnya berasal dari berbagai belahan penjuru dunia. Di samping Imam Nawawi muridnya ya, murid lainnya antara lain yaitu Haji Muhammad Shah dan Haji Fadli dari Malaysia. Sehingga pengaruh tarekatnya ya yang dikembangkan oleh dua orang muridnya ini di Malaysia berhasil menghimpun pengikut kurang lebih 14.000 pengikut yang loyal terhadap Syekh Khatib As-Sambasi. Kemudian ya materi berikutnya adalah tokoh-tokoh pendiri organisasi ya. Ini dilanjutkan ya besok yang akan datang ya anak-anak ya. Jadi saya ulangi lagi tadi tokoh-tokoh ya yang terkenal di Indonesia. Satu, Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Yang kedua, Imam Nawawi dari Banten. Yang ketiga, Muhammad Arsyad Al-Banjari ya dari Kalimantan. Kemudian yang keempat, Syekh Khatib As-Sambasi dari Kalimantan. 4 tokoh ini
ya berjuang penyebar agama Islam ya. Demikianlah anak-anak ya materi SKI pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Oleh karena itu anak-anak mohon untuk mengerjakan soal-soal daring di bawah Google Form ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.